Nama saya Arjuna, kakek saya sudah meninggal. Nenek saya 2 tahun lebih muda dari saya. Orang tua itu jahat sekali, katanya toko menyimpan harta tak terbatas, tak habis-habisnya. Tapi setelah saya wariskan, rugi terus setiap tahun. Kamu hidup punya belasan istri, hidupmu senang. Mati ninggalkan saya beresin kekacauan. Arjuna, Kamu hutang 300.000 sama gua. Hari ini harus bayar kan? Bukannya janji 3 hari lagi? Nagih duluan itu aturan apa? aturan? Kamu pinjemin duit ke pacarmu waktu dia berobat leukemia. Kok aturan nggak dipakai? Putri, kamu harus sembuh. Tiga hari lagi, kalau nggak ada 300.000, toko ini sama pacar kecilmu, semua harus tumbang sama gue. Ayo. Kok di dalam tembok ada pintu? Ternyata beneran. Ini gue dibawa kemana sih? Siap. Kalau nggak bisa bunuh zombie, lebih baik diam di bunker. Saya Keluar cuma jadi makanan gratis buat mereka. Atau merasa umur panjang? Dapat roti dari mana? Makanan langka begini. Ini langkah, kamu mau makan, anggap aja tanda terima kasih. Setelah kiamat, nggak pernah makan seenak ini lagi. Kamu masih punya ini. Harganya berapa? roti 8 keping. 8 keping emas? Mas, kamu sekaya itu? Kak, sekarang tahun ke-7 pasca kiamat. Barang paling langka adalah makanan. Uang adalah kertas sampah paling nggak berguna. Lap pantat aja keras. Ini gue dibawa. Kiamat udah datang. Yang paling nggak langka di kiamat, ya uang. Gerbang akan ditutup dalam 20 detik. Sial, ada batas waktu juga. Mbak, kita bertukar barang gimana? Besok jam segini aku akan bawa 100 roti. Kita bayar tunai, barang diterima. Gimana? Kamu punya banyak makanan langka? Tunggu. Aku akan lapor sekarang, bos markas kami. Waktu habis. Pintu ditutup. Benar hilang, bukan halusinasi. Setengah jam. Sepertinya pintu ini menuju ke dunia lain. Cuma ada batas waktu saja. Mereka butuh makanan dan air segar. Dan barang-barang ini ada padaku, sebanyak yang mereka mau. Malahan murah banget. Sekarang Putri bisa selamat, dan tokoku juga bisa bertahan. Pintu ini adalah jalan hidupku, juga kartu truf untuk membalikan keadaan. Bos, satu lagi mati kelaparan. Apa benar? Sudah tidak ada cara? Barang di gudang sudah habis dibagi. Tim pencari sudah 3 hari tidak membawa barang yang layak. Ini sudah tahun ke-7 era pasca kiamat. Di luar sudah tidak ada makanan. Bos, Ada harapan. Kita punya harapan. ini barang dari mana di era pasca kiamat? Masih ada makanan sesege ini? Masih ada? Ada. Hari ini aku bertemu orang aneh di luar. Dia tiba-tiba muncul di reruntuhan. Tangannya memegang roti segar. Dia hampir dimakan zombie. Kebetulan aku selamatkan dia. Yang terpenting, Dia bilang akan siapkan 100 roti dan 100 kotak susu. Besok jam yang sama, transaksi di tempat kita bertemu. transaksi. Jangan-jangan ini jebakan yang dipasang bajingan itu untuk markas kita. Dia minta uang. Uang? Betul. Teman-teman, kalian dengar? Penipu entah dari mana ini minta uang yang paling tidak berharga di reruntuhan tempat kita berpijak. Sari Putri, roti ini berikan pada yang paling lemah, masing-masing sedikit untuk dicicip. Jaga nyawa dulu. Yang lain?
yang masih bisa bergerak, angkat senjata. Malam ini kita tidak tidur, pasti harus tangkap. Penipu ini. Siap, bos. Besok aku lihat sendiri. Penipu di era pasca kiamat, apalagi yang bisa dia mainkan? Jangan sampai tidak bisa dibuka ya, jangan sampai ada masalah. Kalau mau selamat, jangan bergerak tahun ke-7 era pasca kiamat. Masih mau menipu, kayaknya kamu sudah gila uang. Bukannya sudah sepakat uang dan barang beres? Saya setuju, saya tahu kalian mau gratisan. Bos, benaran semuanya segar. Nama saya Siti, saya pemimpin basis penyintas. Siti, cewek namanya begitu? Kami sudah perkirakan secara kasar nilai dari barang-barang ini. Silakan dihitung. Ini terlalu banyak makanan dan minuman saya ini, tidak senilai sebanyak itu. Hanya nilai emasnya saja mungkin sudah jauh melebihi 300.000. Apalagi batu giok dan perhiasan itu. Di zaman sekarang, sebotol air bersih, sepotong makanan yang tidak basi itu sangat berharga. Barang-barang Anda ini sangat langka. Saya kira Anda penipu. Untung bertemu orang normal di era pasca kiamat. Guru bijak. Tidak tahu selain makanan dan minuman, apakah ada obat-obatan atau berbagai alat juga boleh basis kami walaupun tidak banyak orang. Tapi kebutuhannya besar. Kalau Anda bisa mendatangkan. Soal harga bisa diatur, pasti lebih, tidak kurang. Ini bisnis besar dan bisnis jangka panjang. Kalau bisa terus dilakukan. Saya masih perlu khawatir bagaimana cari uang untuk obati putri. Ada, tenang saja, Siti, asalkan barang yang saya punya, apa yang kamu mau, saya bisa datangkan itu. Sebanyak yang kamu mau. Baik, Sari Putri, cepat berikan daftarnya ke Pak Arjuna. Astaga. Ini mau memindahkan setengah supermarket. Sepertinya toko kelontong saya yang kecil, mana bisa langsung dapat sebanyak ini. Bahkan pasar grosir belum tentu bisa sekaligus. Lagi pula obat-obatan. Masa bisa dibeli banyak seenaknya? Barang di daftar ini macam-macam, jumlahnya juga tidak sedikit. Di tempat saya. Butuh waktu untuk mengambil barang. Guru bijak, berapa lama? Terus terang barang yang Anda kirim hari ini, hematlah memakannya. Cukup untuk kami 2 hari. 2 hari? Hanya 2 hari? 2 hari lagi jam segini. Tetap di sini ya, saya usahakan barang pertama yang paling dibutuhkan segera dikirim. Baik, Guru bijak, kalau kerja memang sigap. Wah, canggung sekali. Ambil satu untuk menenangkan saraf. Astaga, rokok. Guru bijak, apa mataku tidak salah? Ini rokok makanan rohani. Benar. Chong Bei Hai. Kenapa? Sudah 7 tahun, aku tidak mencium bau ini. Guru bijak, rokokmu dijual, aku tukar dengan emas batangan. Atau kamu mau apa? Semua akan kuusahakan. Asal kau mau jual 1 bungkus rokok sebatang sekali hisap juga boleh. Aku juga mau. Ini. Ini dia baunya. Emas batangan ditukar rokok. Dagangan apa ini? Boleh guru bijak, teman-teman memang sudah lama tertekan. Sudah tidak tahan. Boleh. Tapi merokok tidak baik untuk kesehatan aku usahakan bawa beberapa. Terima kasih banyak, 2 hari lagi aku pasti datang tepat waktu di sini menunggu. Tidak menyangka rokok ini di era kiamat masih jadi alat tukar yang kuat. Kalau begitu gue jadi kaya dong. Ini bukan mimpi. Sungguh bukan mimpi. Gue bakal kaya. Halo Mas Hendra. Aku mau 2000 sosis dan telur rebus bumbu. Ya 1 truk mie instan. 400 jin, bukan 4 jin. Halo Ardi. Makanan dan minuman sudah ada obat. Sel obat sebanyak ini dan masih perlu banyak. Di mana aku bisa mendapatkannya? Apa harus kukatakan pada Siti aku tidak bisa mendapatkannya? Tapi tanpa obat. Di lingkungan seperti itu luka berarti mati. Jika mereka mati, di mana aku bisa cari uang? Siapa? Arjuna. Keluarlah kau. Gila ya, ini kan baru hari kedua, kenapa datang lebih awal lagi? Orangnya mana? Bangun. Nyenyak sekali tidurnya Bapak Arjuna. Bagaimana? 300.000 sudah siap tunai atau transfer.
Bayu bukannya janji 3 hari ini baru hari kedua. Kapan saya mau tagih? Ya kapan saya tagih? Jangan banyak omong kosong hari ini. Kalau nggak lihat 300.000 tunai kuanggap kau ingkar janji bunganya langsung 2 kali lipat. Toko jelek ini sekarang segera harus dibongkar sekarang juga teman-teman. Tunggu, uang aku punya, tapi kau merusak toko duluan, merusak barang, mengagetkan foto kakekku ini, bagaimana hitungannya? Wah, Bapak Arjuna jadi hebat ya. Berani hitung-hitungan denganku. Boleh kau taruh 300.000. Tidak. Pokok plus bunga 600.000 di sini. Aku bahkan bisa menjilat toko ini sampai bersih. Kalau nggak bisa keluarkan, Tunggu saja. Emas batang emas kau dapat ini dari mana, sialan? Barang ini untuk melunasi 300.000 utangmu, cukup tidak? 1 batang mau bayar 300.000. Bawa ke sini, aku periksa. Bayu, orang jalanan harus pegang aturan juga harus jeli. Asli atau palsu, kau pasti tahu. Aku juga nggak mau bicara omong kosong. Keluarkan surat utang yang lama, robek sekarang juga. Lalu tulis yang baru. Tuliskan Arjuna berutang pokok dan bunga total 300.000. Telah dibayar lunas dengan 1 batang emas murni, sekaligus hutang kedua pihak selesai. Saling tidak menuntut, tulis dengan baik. Tanda tangan dan cap jempol, batang emas ini jadi milikmu. 300.000 tunai semuanya milik bos. Aku nggak dapat sepeser pun. Batang emas ini nilainya pasti lebih dari 300.000. Nanti kuuangkan lebihannya, pasti semua jadi milikku. Baik nak, kau memang hebat. Tulis yang baru. Wah, segini beratnya. Ya ampun bos Arjuna. Dulu aku meremehkanmu. Tunggu. Apa? Kau masih mau cari masalah? Kalian membuat toko kelontongku berantakan. Tapi sudahlah, aku ada urusan. Pergi sebentar. Sebelum aku kembalikan toko ini seperti semula. Lalu, hadap foto almarhum kakekku, sujud 3 kali dengan keras. Perkara ini selesai. Kalau tidak, soal kau mengambil 1 batang emas dariku, aku tidak bisa menjamin bosmu akan mengetahuinya atau tidak. Baik. Arjuna, kau berani. Kenapa diam saja? Cepat bereskan. Ya bang. Oh ya, Bayu, lupa bilang, di tokoku baru dipasang kamera pengawas nirkabel HD. Di ponsel juga sinkron. Kalian harus membereskan dengan baik. Terutama 3 sujud tadi harus dilakukan dengan benar. Suaranya harus keras, hatinya harus tulus. Aku di sini, lewat ponsel, memberi kalian semangat. Baik. Nanti transfer 100.000 ke Putri. Dia dirawat sendirian, banyak yang perlu dibayar. Mas Budi, Arjuna itu hanya seorang pengagumku yang bodoh, miskin dan bodoh. Lihat, aku pura-pura sakit, dia bodoh-bodohnya pinjam rentenir. Setelah aku memerasnya habis, uangnya akan kubawa, aku akan menikah denganmu. Putri, kau berani menipuku? Kau sudah dengar, itu bagus. Putus saja. Kau pura-pura sakit? Aku percaya. Aku pinjam rentenir demi dirimu, setiap hari ditagih hutang. Ini semua tidak mau kau jelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Yang pinjam uang itu kau, yang ditagih juga kau. Apa urusanku? Kalau tidak karena kau pandai melayani orang miskin sepertimu, aku malas peduli. Hei kawan, kalau tidak bisa bayar, datanglah padaku. Siapa tahu aku akan bermurah hati. Memberimu 200. Putri, kau tidak akan tahu apa yang kau hilangkan. Pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Kualitasnya tidak masalah, emas murni. Tapi pengerjaannya agak tua. Seperti barang dari 10 atau 20 tahun lalu. Bang, warisan dari keluarga. Peninggalan leluhur. Butuh uang mendesak. Baiklah, sesuai harga pasar hari ini. Potong biaya administrasi, ini total bisa sampai angka ini. Setuju, tunai atau transfer? Transfer aja, lebih aman. Terima kasih, bos. Aneh. Di zaman sekarang masih ada yang bawa emas asli buru-buru tukar uang begini. Jangan-jangan ada masalah. Pak Arjuna, seperti yang Anda katakan, sudah siap, sudah minta maaf. Cukup kan? Kedengarannya cukup keras. Baik, anggap saja selesai. Jangan buru-buru pergi. Sebentar lagi saya ada barang yang akan dikirim. Saya sendiri tidak sanggup mengangkutnya. Kalian bertiga sedang nganggur juga. Bantu bongkar muatan. Rapikan sesuai daftar. Selesai baru pergi.
Anggap ini sebagai penebusan kesalahan, mengganti kerugian bisnis saya hari ini. Arjuna, jangan keterlaluan brengsek. Masih melongo di sini? Mau nonton pertunjukan? Siap bekerja. Bos, dia mau apa? Buka supermarket atau bantuan bencana? Siapa tahu, orang ini aneh sekali. Kalian harus waspada. Cepat angkut, cepat pergi. Sudah, terima kasih atas kerja keras kalian bertiga. Pintu di sana. Tidak perlu diantar. Cepat, cepat. Sial. Obatnya masih belum ada. Apa harus pergi dengan tangan kosong? Siti dan yang lain pasti sangat membutuhkan ini. Ini sialan. Sakit. Ini di mana lagi? Gue salah buka pintu. Kamu tidak punya tulang dewa dan bakat spiritual sama sekali. Nggak punya sedikit pun kekuatan kultivasi. Bagaimana bisa menembus penghalang alam dewa? Menyusup ke halaman belakang ruang alkimia Istana Dashu, bilang. Kamu ini siluman apa? Pakai sihir jahat apa? Cantik. Bukan, Kakak Peri. Salah paham yang besar. Kalau aku bilang, aku punya pertanyaan yang sama sepertimu. Kamu percaya nggak? Aneh. Dewi Agung, sudah waktunya makan. Perutku lapar. Makan. Setiap hari cuma tahu makan. Dapur surga. Ribuan tahun nggak berubah, cuman itu aja. Pesta persik hanya sekali 1000 tahun. Biasanya cuma buah dewa atau pil dewa. Atau embun spiritual. Hambar banget. Aku sebagai Dewi sudah bosan, nggak mau makan. Dewi ini adalah dewa yang bisa membuat pil. Dan dia mengeluh makanan surga. Mau makan yang beda. Astaga, kesempatan dari surga nih. Kalian berdua mau makan yang beda? Beruntung banget. Yang lain aku nggak berani bilang. Beberapa koper besar ini makanan lezat yang kubawa dari dunia fana. Pasti nggak ada di surga. Apa ini? Ini adalah mie dewa instan buatan kampung halamanku. Bisakah kalian memanaskan air? Mudah, awas ya. Lalu tuangkan ke dalam mangkuk mie ini. Tunggu 5-6 menit lalu bisa makan. Wanginya enak banget. Kapan mie ini bisa dimakan? Kakak Peri, pelayan dewa. Silakan. Enak banget. Dewi 9 Langit. Coba cicipi. 100 kali lebih enak dari pil dewa. 1000 kali. Benda ini. Rasanya luar biasa enak. Gurih dan lezat, kenyal dan lembut. Saus merah ini lebih... Luar biasa tak terkatakan. Kapan dunia fana memiliki barang dewa seperti ini? Masih ada, enak sekali. Pelayan dewa mau lagi. Anak manusia, kamu punya mie lagi. Aku, seorang peri, bersedia dengan kristal dewa atau beberapa artefak tingkat rendah untuk ditukar denganmu. Kakak Peri, sejujurnya aku tidak hanya punya mie, tapi masih ada lagi. Kelezatan yang pasti tidak ada di Istana Langit. Misalnya, keripik yang renyah saat digigit, cola yang segar setiap tegukan. Namun aku tidak mau kristal dewa, juga tidak mau artefak. Lalu apa yang kau mau? Aku mau pil dewa. Segala macam pil dewa. Kukira kau mau harta langka. Ternyata pil dewa. Di Istana Dashu ini tidak banyak hal lain, pil dewa cukup banyak. Bukankah ini hanya untuk latihanku sehari-hari yang kubagikan kepada para pelayan dewa? Pil dewa tingkat rendah yang mereka makan seperti permen, kamu mau berapa? Katakan. Pertama-tama 1000 botol. Berapa? 1000 botol? 10.000 pil dewa. Anak muda, kau pikir pil dewaku ini dibuat dari lumpur? Atau kau anggap aku seperti keledai pemutar gilingan? Kakak Peri, lihatlah. Ini hanya hidangan pembuka. Asalkan kita menjalin hubungan dagang yang stabil, aku akan secara rutin membawakan ini untukmu. Kelezatan yang tak ada tandingannya di Istana Langit. Apa itu? Hotpot barbecue, susu teh, kue, coklat. Dijamin kau dan pelayan dewa tidak akan pernah merasa makan adalah hal yang membosankan. Dan aku hanya mau pil tingkat rendah, yang paling dasar saja. Bagimu bukankah itu saat meramu pil hal yang mudah? Sudahlah. Melihat makanan-makanan ini memang unik. 1000 botol ya 1000 botol, tapi semuanya pil dasar, khasiatnya biasa saja. Jangan berharap bisa menghidupkan orang mati atau menumbuhkan daging di tulang, dan kamu harus secara rutin mengirimkan hal-hal baru untukku. Jika berani memutus pasokan. Kakak Peri, tenanglah.
Aku pasti tepat waktu dan sesuai jumlah, pasti akan ada variasi baru. Kerjasama yang menyenangkan. Pelayan dewa. Pergi ke ruang pil, rak paling kiri. Ambil yang bertanda Y dan pil bertanda Bing. Ambil 1000 botol, berikan pada anak ini. Kamu tunggu di sini, aku sang peri, kembali istirahat dulu. Ternyata ada makanan seenak ini. Siapa sangka, di Istana Langit ini ternyata ada dokter perempuan yang begitu rakus. Kakak Arjuna, di dalam kantong ruang ini ada 1000 botol pil obat, semuanya yang paling dasar bisa kamu makan seperti permen. Kamu harus ingat lain kali bawa lebih banyak cola dan keripik kentang ya. Terima kasih, pelayan dewa, tentu saja. Aneh sekali, padahal tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Kenapa bisa bolak-balik 2 dunia? Aduh, pinggangku ke depannya bisa tidak, jangan biarkan aku jatuh ke tanah. Astaga, kantong ruang ini sampai padaku ternyata tidak bisa digunakan. Tidak tahan lagi. Tidur dulu saja. Hampir kesiangan keluar makan malam, harus segera siap-siap berangkat. Uang dan emas ini semuanya dari yang kemarin diberikan saat transaksi dengan Sari Putri dulu. Sekarang tiba-tiba berubah begini. Apa jangan-jangan? Aduh. Sepertinya harus segera pergi ke dunia akhir zaman di pihak Sari Putri, dan yang lain pasti terjadi masalah. Sari Putri. Guru bijak, akhirnya Anda datang. Siti, ada apa dengan Sari Putri? Siang ini base kami tiba-tiba diserang oleh sekelompok zombie yang bermutasi. Kami bertahan mati-matian, tapi semua banyak yang sudah tidak sadar. Sekarat Sari Putri juga tergores cakar binatang itu. Cakar binatang itu beracun. Antibiotik yang tersisa di base kami sama sekali tidak berguna. Lukanya cepat terinfeksi dan membusuk, demam tinggi tidak turun. Melihatnya, sepertinya tidak akan bertahan. Apa ini penyebab emas berubah menjadi batu? Obat yang Anda bilang akan bawa sebisa mungkin. Apakah Anda bawa? Tolong selamatkan Sari Putri, asalkan bisa menyelamatkannya. Mulai sekarang seluruh base kami akan mengikuti perintah Anda. Apapun permintaan Anda, saya penuhi. Tanpa antibiotik kami paling bisa bertahan 2 hari. Jika terus begini kami juga akan menjadi zombie. 2 hari cukup, aku akan cari jalan, tunggu aku ya. Banyak orang terinfeksi antibiotik yang dibutuhkan banyak. Aku sendiri dalam waktu singkat pasti tidak bisa beli. Coba gunakan pil dewa saja. Arjuna, kau bocah berani menipuku dengan batu. Arjuna, kamu berani mempermainkan gue? Mas Bayu. Ini pura-pura nggak tahu. Batang emas yang gue ambil kemarin, gue mau cairin sore ini baru keluar pintu. Udah berubah jadi batu sampah ini. Kamu main tipu-tipu sama gue, ya? Ternyata terikat situasi di dunia akhir zaman mempengaruhi yang di sini. Mas Bayu, kamu pikir gue punya kemampuan segitu? Lalu menurutmu ini kenapa? Gue nggak bisa jelasin ini. Tapi gue bisa selesaikan, berikan gue waktu 1 hari lagi. Gue kasih kamu batang emas 2 kali lipat. Gue percaya omong kosong kamu. Sekarang juga. Mau ambil uang? Atau ambil nyawa? Pintu masih dalam waktu buka. Sari Putri nggak bisa nunggu lagi, harus segera kabur. Polisi datang, maaf Mas Bayu. Besok pasti gua kasih penjelasan. Hentikan dia. Bos nggak apa-apa, bos. Sial, orangnya mana? Orang sebesar itu hilang begitu saja. Bos, pintu ini tadi bersinar kan? Guru bijak, Anda secepat ini. Nggak ada waktu untuk jelasin. Ini pil sakti. Mungkin berguna. Coba aja daripada nggak ada usaha. Sari Putri.
Ini kenapa? Apa obatnya nggak mempan? Malah tambah parah. Guru bijak ini. Guru bijak, kau telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku akan menurut perintah guru bijak. Obat ini ternyata lebih hebat dari antibiotik yang kami rebut dengan susah payah. Guru bijak, mulai sekarang Anda adalah penyelamat basis gunung besi. Jangan berterima kasih dulu. Masih ada saudara lain yang terluka masing-masing 1 butir, sisanya simpan baik-baik. Nanti kalau terluka atau keracunan mungkin bisa berguna. Harta yang begitu berharga guru bijak. Anda berikan begitu saja kepada kami. Nyawa semua orang lebih penting. Hidup atau mati kalian menyangkut keuntungan bisnisku. Pil ini sungguh bagus. Nanti cari lagi 1 dari Dewi 9 Langit. Guru bijak, tenang saja, mulai sekarang, di basis kami apapun yang Anda butuhkan, baik emas, perak, permata, atau barang langka lainnya, akan kami prioritaskan untuk Anda. Hitung mundur 10 detik. Hari sudah larut, aku harus pulang. Setelah menyiapkan barang, aku akan kembali. Arjuna, akhirnya kau keluar juga, sialan. Anak ini tiba-tiba menghilang, sangat aneh, harus hati-hati. Mas Bayu, ini batangan emas 2 kali lipat untukmu. Urusan sebelumnya, lunas. Batangan emasmu ini jangan-jangan batu palsu lagi? Silakan periksa. Kalau palsu, tokonya ku berikan padamu. Baik, Tuan Arjuna cukup tegas. Memang kesalahpahaman sebelumnya, mulai sekarang jika ada perlu, bilang saja. Aku, Mas Bayu, tidak akan menolak, syukurlah. Mas Bayu, ada bisnis lain yang mau ku bahas denganmu. Toko saya nanti akan sering belanja stok. Butuh tenaga, bantu angkut barang, jaga toko. Nggak tahu Mas Bayu tertarik, gajinya bagus. Setiap bulan 1 batang emas. 1 batang emas. Mas Bayu, teman-temanmu jago bertarung. Di sini saya kebetulan butuh orang. Biasanya cuma angkut barang, jaga toko. Nggak usah melakukan hal ilegal. Setiap bulan gaji dibayar tepat waktu. Gimana? Arjuna ini menyimpan keanehan. Bisa lenyap begitu saja, juga bisa mengeluarkan uang asli. Ikut dia, lebih prospektif daripada kerja debt collector. Apalagi sebulan 1 batang emas. Tuan Arjuna, Anda serius? Apa aku kelihatan bercanda? 2 batang ini, sebagai kompensasi sebelumnya. Pegang dulu, kalau setuju, mulai besok, kamu dan 2 kawanmu, mulai kerja. Setuju, tentu setuju, Tuan Arjuna. Mulai sekarang aku Mas Bayu. Bukan. Bayu. Aku Bayu, ikut Anda. Kamu tunjuk kemana, kami ke sana. Oke. Besok pagi kalian datang ya. Ku akan kasih tahu dulu kalian. Ingat, bekerja di sini harus ikuti peraturan saya, jangan malas atau curang, apalagi menyentuh barang di toko saya, terutama di pintu belakang. Tanpa izin saya, tidak boleh ada yang mendekat. Mengerti, sangat mengerti. Bos, kita benar-benar bekerja untuk Arjuna si bocah ini. Bertahan dulu serigala atau anjing. Akan terlihat setelah dicoba. Bapak Arjuna, kami datang. Baik ini dan yang di luar, kalian bertugas membawanya masuk, rapikan sesuai kategori. Beras dan tepung taruh di rak kiri. Kaleng dan sosis letakkan di tengah, obat-obatan dan alat di kanan, ya semua harus rapi. Siap-siap. Ini batangan emas bulan ini. Bapak Arjuna, barang-barang Bapak dijual ke siapa? Saya lihat setiap hari restock tapi tidak ada yang membeli. Semua pelanggan tetap. Beriam sendiri yang akan ambil. Oh begitu. Biarkan aku mencicipi juga Kakak Peri. Aku datang lagi membawakanmu makanan enak. Anak dunia fana, akhirnya kau datang. Barang-barang yang kau bawa sebelumnya, aku, Sang Peri, sudah menghabiskannya, sedang menunggumu datang. Kakak manusia,
Kali ini kau bawa makanan enak apa? Ada yang seperti sebelumnya, minuman bernama cola? Minuman bersoda segar ini lebih nikmat dari mie instan sebelumnya. Kakak Peri. Sebenarnya aku datang kali ini bukan hanya untuk membawakanmu makanan, tapi juga ingin melanjutkan transaksi denganmu. Kamu mau apa? Atau pil keabadian? Aku bilang dulu ya, bahkan pil keabadian yang paling dasar. Tidak tahan jika kau ambil sebanyak itu, membuat pil keabadian tidak mudah. Kakak Peri, aku tahu Anda capek membuat pil kali ini. Selain camilan, juga membawa hidangan utama dari dunia fana. Cobalah. Makanan dunia fana meski unik tidak bisa dijadikan makanan pokok. Katakanlah, kali ini berapa banyak pil yang kau mau? 500 botol pil penawar racun. 300 botol pil penguat tubuh. Semakin banyak zombie mutan di dunia akhir zaman. Prajurit sering terluka dan keracunan, itu biasa. Obat dewa ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tenang saja, nanti setiap kali aku datang akan kubawakan hal baru untukmu. Hot pot, barbecue, siku babi kecap. Pasti akan membuat Anda mencicipi semua kelezatan dunia fana. Dewi, barang-barang dari kakak manusia biasa semuanya enak banget. Ayo setujui saja permintaannya. Nanti kita bisa setiap hari dapat camilan baru. Baiklah. Siapa yang menyuruh aku? Peri ini tergoda oleh makananmu. Ini yang kamu minta. Pil penawar racun dan pil penguat tubuh. Semuanya baru saja kubuat. Kamu harus menggunakannya hemat, ya? Oh ya, terakhir kali kulihat kau tidak memiliki kultivasi sama sekali. Berpindah antar dunia terlalu berbahaya. Ini ada satu buku teknik menarik energi. Ini adalah metode kultivasi dasar. Bisa membantumu merasakan energi spiritual, menguatkan tubuh. Anggap saja bonus. Kakak manusia biasa. Ini untukmu. Ini adalah tas penyimpanan sederhana yang kubuat diam-diam. Bisa menampung banyak barang. Lain kali bawa lebih banyak. Ini yang disebut cola yang enak saja. Aku sedang khawatir membawa barang tidak praktis. Tas penyimpanan ini benar-benar seperti hujan di tengah kekeringan. Anak muda dari dunia fana. Kuberitahu kamu satu hal. Jika suatu hari nanti portal menunjukkan keanehan, pasti bencana akan datang. Ingat baik-baik. Bertindaklah dengan hati-hati. Aku, Junior, mengingatnya. Bos Arjuna ini terlalu aneh. Dia selalu restok barang, tapi tidak ada yang datang membeli cahaya putih tadi. Jangan banyak bicara, anak ini pasti menyembunyikan rahasia besar barang yang kita pindahkan siang tadi. Semuanya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Ini tidak seperti toko kelontong. Malam ini kita masuk diam-diam. Lihat apa yang dia sembunyikan. Bos, lihat pintu belakang. Teknik menarik energi ini aku baru lihat beberapa halaman. Tapi aku sudah bisa merasakan gelombang energi di sekitarku. Benar-benar barang bagus. Combat baru. Teknik menarik energi dipadu pil kuatkan badan memang hasilnya berlipat ganda. 2 kali ke dunia akhir zaman, 1 kali ke alam dewa. Besok harus pergi ke dunia akhir zaman. Harus siapkan banyak barang. Gak tahan. Besok aja. Bos, ini barang berharga bocah itu kalau dimakan bisa jadi dewa? Sini kamu coba dulu. Bos, ada rasa? Seluruh tubuh bertenaga. Siap. Ini baru barang berharga. Di balik pintu itu pasti penuh dengan barang bagus begini. Kalau begitu kita rampas sekarang. Buruan apa, pantau dulu dia.
setelah tahu polanya. Baru kita sikat semua. Nanti pil dewa dan emas batangan semua milik kita. Pak Lim, iya rokok. Berapapun punyamu, aku ambil semua. Ada Zhong Beihai, semuanya aku ambil. Pak Arjuna, barang sebanyak ini mau antar lagi ke pelanggan lama ya? Barang yang pelanggan lama minta harus antar tepat waktu. Hati-hati. Kalau barangnya pecah, kamu sanggup bayar? Maaf Pak Arjuna. Aku kurang hati-hati. Pak Arjuna, pelanggan lamamu cukup misterius ya. Tidak pernah lihat orang datang ambil barang. Apa mereka datang tengah malam? Kurang lebih mereka tidak biasa bertemu orang asing. Ambil sendiri tengah malam lebih praktis. Pak Arjuna, lihat nih. Kami bertiga sudah cukup lama kerja sama kamu. Bagaimana kalau kami ikut? Biar kami bantu kamu. Tidak usah, aku sendiri bisa. Kamu jaga toko saja. Akhir bulan pasti ada bonus buat kalian. Baik, kalau begitu Pak Arjuna, ada perlu bilang saja. Hei anak muda. Kamu waspada padaku? Malam ini aku akan buat kamu berlutut memohon padaku. Tuan Arjuna, sudah larut malam. Mau kemana? Mas Bayu, kalian kok datang? Kalau kami tidak datang, bagaimana bisa tahu rahasiamu? Di balik pintu ini, tempat kau menyimpan barang berharga, kan? Bisa menghilang begitu saja dan mengeluarkan emas batangan serta pil dewa. Pasti penuh harta karun di dalamnya. Tuan Arjuna, kalau mau selamat, antar kami masuk. Kalau tidak, toko ini. Dan kau juga akan hancur hari ini. Jangan gegabah, itu bukan harta karun. Sangat berbahaya. Berbahaya? Kami bertiga ini hidup dari pertaruhan nyawa. Mana takut bahaya? Ayo antar kami masuk. Atau kami hancurkan kau sekarang. Buka pintunya sendiri. Kalian memang cari mati. Masa aku tidak mengabulkan? Kalau zombie kecil di dalam menggigitmu, aku tidak peduli. Baiklah, aku antar kalian masuk. Tapi aku peringatkan dulu, di dalam sangat berbahaya. Kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Jangan banyak bicara. Cepat buka pintu. Ini di mana sih? Bos, ini sepertinya bukan tempat harta karun, melainkan seperti hutan belantara. Bukankah seharusnya dunia akhir zaman? Kenapa berubah lagi? Mungkinkah lorong antar dimensi ini sama sekali tidak memiliki aturan, loncatan acak, atau karena kedatangan mereka bertiga mengganggu stabilitas lorong, sehingga melompat ke dunia asing ini? Kau mempermainkanku, Bre. Mana harta karunnya? Hutan jelek ini bahkan tidak ada apa-apa. Ada gelombang energi besar di kejauhan tempat ini. Tidak beres, lorong mungkin bermasalah. Aku juga pertama kali ke tempat sialan ini. Saya sarankan kau diam saja. Bos, lihat apa itu? Emas. Emas murni sebesar ini. Tempat ini penuh emas. Kaya raya. Ayo, cepat makan. Kita pisah dan kumpulkan. Gali semua emas. Jangan pergi, terlalu sunyi di sini. Tidak beres. Pasti ada bahaya. Jangan pisah. Bahaya? Bahaya apa? Dengan pil sakti, bahkan jika ada binatang buas, tak takut. Jika kau takut, tinggallah di sini dan tunggu. Lihat kami jadi kaya. Ada apa? Gempa bumi. Lari. Cepat lari. T-Rex. Ini membawaku ke dunia Jurassic, Bre, untuk memberi makan dinosaurus. Tolong. Lari, cepat lari. Bos, apa yang kamu lakukan? Maaf ya, Bang. Bos kamu tahan mereka sebentar. Bos, kamu jangan banyak bicara. Kalau mau selamat, cepat lari. Benar-benar orang yang serakah dan egois.
Bersembunyi di belakangku. Tuan Arjuna, cepat cari cara. T-Rex ini berkulit tebal. Melawan langsung tidak ada kesempatan menang. Pelayan dewa bilang ini versi sederhana. Daya tahan dan kapasitasnya terbatas. Sudahlah aku bertaruh. Kalian berdua lari ke kiri, alihkan perhatiannya. Kamu gila. Hanya orang bodoh yang percaya omong kosongmu. Pergi saja jadi makanan dinosaurus. Bos, Bapak Arjuna, kita alihkan perhatian. Alihkan perhatian apanya? Kita cari tempat sembunyi cepat. Biarkan monster ini bertarung dengan dia sampai sama-sama hancur. Tolong, Tuan Arjuna, tolong aku. Tidak, aku tidak mau mati. Buka! Cepat pegang. Tas ini kayaknya udah mau robek. Itu Siti dan kawan-kawannya. Ini di mana lagi? Bu, aku mau pulang. Sepertinya kali ini pengaruh jalur antar dunia cukup besar. Awas. Tolong. Jangan lari, lari sekarang hanya akan mati lebih cepat. Kenapa masih banyak monster? Apa itu dinosaurus? Di akhir zaman kok masih ada dinosaurus? Beneran udah muak dengan akhir zaman, kayaknya mau balik ke zaman purba. Zombie itu tertarik padanya. Siti, ayo bawa satu tim untuk periksa. Tidak disangka, berhasil tanpa sengaja. Guru bijak. Ini membawa seorang pembantu. Ya begitulah, kejutan yang menyenangkan. Hei, salah target. Aku bukan musuhmu. Lari. Sate kambing. Di saat seperti ini, masih mau makan sate? Ini juga bisa. Sobat, mau bicara sebentar. Lepaskan aku. Aku akan bawa sate kambing setiap hari. Semua rasa ada. Raja dari zaman Jurassic ini, kalau bisa jadi tungganganku, itu pasti keren banget. Merunduk. Wah, keterlaluan. Duduk. Astaga, beneran nurut. Aku pakai sate kambing menjinakkan T-Rex. Lihat. Itu Bapak Arjuna. Perkenalkan, ini teman baru. Panggil saja Cuan-Cuan. Bapak Arjuna, Anda tidak apa-apa? Bagaimana cara menjinakkannya? Dia akselerasi 100 km cuma butuh satu tusuk sate kambing. Ini terlalu aneh. Satu tusuk sate kambing? Bisa menjinakkan monster seperti itu? Guru bijak, Anda benar-benar hebat. Dengan cuan-cuan ini, keamanan markas kita akan lebih terjamin. Mulai sekarang, tolong jaga markas kita. Tenang, sate kambingnya cukup banyak.
Dengan T-Rex sebagai bonus tak terduga, perjalananku sebagai pedagang lintas dunia. Punya satu kartu truf lagi. Bapak Arjuna. Kak Arjuna, ayo kita pulang. Aku tahu salah, tidak akan berani lagi. Aku akan patuh padamu mulai sekarang. Kumohon. Perjalanan lintas dunia ini penuh kejutan. Tidak hanya membuka dunia Jurassic, tapi juga membawa T-Rex ke dunia akhir zaman. Aku tidak tahu apa reaksi berantai yang akan terjadi. Bapak Arjuna, ini markas kami. Batang emas yang kami kumpulkan semalaman total 50 batang. Sebagai tanda hormat, berkat Anda dan hewan peliharaan Anda, cuan-cuan markas kami selamat dari bencana kali ini. Anda adalah penyelamat kami. Adik Siti, jangan sungkan, kami ini mitra kan? Batang emas ini simpan dulu saja, lain kali aku datang bawa lebih banyak perbekalan. Nanti kita hitung sesuai aturan. Tidak. Anda menyelamatkan nyawa kami semua. Dan membawa binatang sakti yang hebat ini. Emas ini tidak cukup untuk membalas budi. Mulai sekarang aku Siti. Akan mengikuti perintah Anda. Jangan berkata seperti itu padaku, lelaki polos ini. Guru bijak. Benar Kakak Siti. Makanan untuk cuan-cuan kami yang tanggung. Kalau Anda datang lagi jangan lupa bawa banyak sate kambing. Kami akan buatkan gudang camilan khusus untuknya. Baik, kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Kami pergi dulu. Lain kali aku bawakan bumbu hotpot dan cola dingin, biar kalian semua puas. Benar. Bapak Arjuna, ayo cepat pulang. Kamu di sini ya, jangan nakal. Tunggu aku kembali, aku bawakan sate kambing pedas untukmu. Pak Arjuna, saya tidak akan berani lagi. Dinosaurus tadi bisa menelan saya dalam satu gigitan. Dan juga mayat hidup itu. Sangat menakutkan. Bagus kalau kamu takut. Kamu sudah lihat nasib Bayu kan? Keserakahan dan keegoisan hanya akan merugikan diri sendiri. Pak Arjuna, saya salah. Mulai sekarang saya akan setia mengikuti Bapak. Kalau Bapak suruh ke timur, saya tidak akan ke barat. Kalau Bapak suruh pukul anjing, saya tidak akan memaki ayam. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bangunlah. Saya memang butuh orang jaga toko. Kalau kamu sungguh-sungguh, tinggallah bantu saya, tapi pintu belakang. Kamu tahu sendiri. Saya tahu. Saya tidak akan bilang ke siapapun dan tidak akan mendekat, pasti patuh aturan. Kalau saya melanggar sedikit saja, Bapak bebas menghukum saya. Besok saya akan keluar membeli bahan dan perlengkapan. Toko saya titipkan padamu, jaga pintunya, jangan biarkan orang asing masuk. Terima kasih Pak Arjuna, Bapak tenang saja. Saya pasti jaga toko dengan ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Tidak usah sampai begitu. Kita tetap harus buka toko kan? Bagus. Hanya dalam beberapa hari kultivasiku meningkat lagi. Arjuna, toko jelek ini. Kenapa tiba-tiba jadi mewah? Jangan-jangan dengan tipu daya mendapatkan barang-barang ilegal direnovasi ya? Pinjaman 300.000 sudah lunas? Aku baru saja dapat kesepakatan besar. Untung jutaan. Tidak seperti beberapa orang jaga toko jelek. Seumur hidup tidak sukses. Lihat uang tunai 50.000 ini. Cukup untuk toko jelekmu, untung setengah tahun. Bagaimana dengan tokoku? Tidak urusan kalian, silakan keluar. Keluar! Emas ini kelihatan seperti asli, anggap saja kompensasi masa mudaku yang terbuang olehmu. Lepaskan aku. Putri, dulu kau tipu aku, pinjam rentenir, bawa kabur uang dan khianati aku belum hitung hutang ini. Kau malah berani datang merampok. Arjuna, kau berani main tangan? Percaya tidak aku suruh Mas Budi habisi kau? Nak, cepat lepaskan Putri. Aku bilang padamu, aku baru saja beli Mercedes G-Class. Percaya tidak, dengan satu telepon, toko jelekmu bisa tutup total. Mercedes G-Class. Maksudmu yang ini? Atau yang ini? Kunci-kuncimu ini palsu kan? Sengaja dipamerkan. Palsu.
Tidak. Itu tidak mungkin, dia bahkan 300.000 harus pinjam rentenir. Mana mungkin bisa naik Bentley? Meskipun kamu punya mobil mewah, terus kenapa? Bisa jadi ya itu sewaan. Toko jelekmu ini bisa dapat berapa? Berani juga kamu bandingkan kekayaan dengan aku. Ini baru saya simpan kemarin. Dulu kamu meremehkan aku miskin menipuku untuk pinjam rentenir. Bawa kabur uangku dan lari dengannya. Sekarang kekayaan yang kamu pamerkan di mataku hanyalah sampah yang tidak berarti. Arjuna, aku cuma mau bercanda denganmu, kok kamu seriusan sih? Pergi perempuan sombong dan materialistis sepertimu. Melihat sekali lagi aku merasa muak. Meskipun kamu punya uang, terus kenapa? Kamu jaga toko jelek ini seumur hidup tidak akan sukses. Toko jelek, apa yang ditanggung toko ini adalah perempuan egois sepertimu yang tidak akan pernah bisa dipahami. Sekarang, Bawa orangmu keluar. di dunia akhir zaman, mobil tidak berguna. Kebetulan saya bawa pulang. Astagfirullah, hari ini berguna. Arjuna, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan bongkar toko jelekmu ini. Tuan Lin, akhirnya Anda datang. Ini. Luka tembak. Zombie biasa tidak pakai senjata, apalagi bisa melukainya. Kecuali senjata panas besar, siapa yang melukai cuan-cuan? Itu Gagak Darah. Gagak darah. Gagak Darah adalah organisasi di sini, sebuah organisasi teror bersekongkol dengan zombie. Mereka menyerang basis survival. Beberapa hari ini orang-orang Gagak Darah sering berkeliaran di luar basis. Tidak hanya menangkap 2 orang kami saudara yang keluar mencari persediaan, tapi juga melukai cuan-cuan. Mungkin mereka sadar persediaan kita melimpah. Berniat jahat. Orang mereka bersenjata lengkap bertindak kejam, sebelumnya sudah mencaplok 2 pos kecil penyintas. Dan perilaku mereka mencurigakan, kita harus hati-hati menghadapi mereka. Ini obat-obatan yang mendesak dan jatah makan cuan-cuan. Bawa semuanya ke basis dulu. Bapak Arjuna, ini adalah yang kami temukan di reruntuhan kristal hitam yang ditemukan. Lihat apakah bisa digunakan ini sebagai tanda terima kasih kami. Mineral ini bisa mengisolasi energi spiritual untuk membuat senjata atau pertahanan. Sangat cocok, barang bagus. Terus jalan? Tinggalkan persediaan, kami beri kalian hidup. Siaga. Turun. Astaga. Mau lari? Gagak Darah mengirim kalian hanya untuk merebut persediaan. Pemimpin bilang, asal bisa menguasai jalur persediaan kalian. Cepat atau lambat akan menghancurkan basis jelek ini. Ini ditujukan padaku. Bilang, apa sebenarnya tujuan Gagak Darah? Jangan kira pura-pura mati bisa lolos begitu saja. Kalian sama sekali tidak tahu masalah sebesar apa yang telah kalian timbulkan. Gagak Hitam bukanlah orang yang bisa kalian ganggu. Jangan banyak bicara. Akui saja dengan jujur, aku akan ampuni hidupmu. Karena tidak bisa mendengar, kalau begitu potong telinganya. Aku bilang, Gagak Hitam, nama aslinya Gagak Hitam. Dulu dia adalah kepala penjaga pangkalan eksperimen biologi militer. Pangkalan eksperimen biologi? Eksperimen apa?
Itu adalah eksperimen fusi gen. Menggabungkan virus zombie dengan gen hewan ingin menciptakan prajurit super. Hasilnya, eksperimen di luar kendali. Virus bocor, semua orang di pangkalan terinfeksi dan bermutasi. Hanya Gagak Hitam yang selamat. Dia dimodifikasi oleh virus. Dia tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tapi juga bisa mengendalikan zombie mutan tingkat rendah. Bahkan bisa menyerap virus zombie untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia mengambil senjata dari basis percobaan dan semua peralatannya. Itulah awal mula organisasi Gagak Darah. Pantasan kalian berani seenaknya. Seenaknya. Tujuan pemimpin bukan basis kecil kalian ini. Dia terus mencari saluran logistik yang stabil, ingin membangun kembali fasilitas percobaan. Menyelesaikan eksperimen yang gagal dulu, logistik kalian datang dengan cara yang mencurigakan. Pemimpin sudah lama mengincarnya saat dia turun tangan sendiri. Kalian tidak ada yang bisa lolos. Bisa mengendalikan mayat hidup dan paham eksperimen genetika pemimpin Gagak Darah ini. Lebih rumit dari yang dibayangkan. Harus cari cara nih. Kok ada kejadian begini? Bisa mengendalikan mayat hidup. Ini terlalu aneh. Dulu pernah dengar rumor tentang basis percobaan biologi. Tidak menyangka itu benar. Mungkin dunia jadi begini juga akibat eksperimen mereka. Sekarang bukan waktunya panik. Gagak Darah punya senjata dari basis percobaan dan kemampuan mutasi pemimpinnya. Serangan 3 hari lagi jangan dianggap remeh. Tuan Arjuna, sekarang hanya bisa andalkan Anda dan cuan-cuan bagaimana? Apa kita perlu memindahkan korban selamat lebih awal? Target pemindahan terlalu besar, mudah diburu Gagak Darah. Daripada lari, lebih baik bertahan. Tapi peralatan kita ini di mata Gagak Darah tidak ada artinya kalau bertahan. Bos Tuan Arjuna. Orang Gagak Darah mereka menaruh sekumpulan mayat zombie mutan dan ada selembar kertas terselip di atasnya. 3 hari lagi aku akan mengambil barangnya. Kalau berani main trik, tidak akan ada yang tersisa. Tambah aja. Pemimpin Gagak Darah ini lebih dari yang kita bayangkan, lebih tidak sabar. Bangsat ini berani menantang kita. Datang 3 hari lagi. Bisakah kita bertahan? Bagaimana kalau kita kabur? Yang penting kita selamat, masih bisa bangkit lagi. Apa yang harus dikhawatirkan? Kabur sekarang sama saja mencari mati karena Gagak Hitam berani mengancam, pasti sudah memasang mata-mata. Begitu kita bergerak. Itu kesempatannya untuk menghabisi kita satu persatu. Semua jangan takut, semakin Gagak Hitam tidak sabar. Semakin menunjukkan dia sangat membutuhkan jalur pasokan dan semakin takut kita akan nekat. Masih ada 3 hari cukup bagi kita untuk bersiap, Siti. Segera kirim tim elit untuk penyelidikan, cari tahu arah markas Gagak Hitam dan penyebaran pasukannya. Ingat, jangan bentrok langsung. Meskipun T-Rex adalah penguasa, dia tetaplah makhluk berbasis karbon, tidak bisa menahan senjata api. Jika ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka kita harus pergi ke Dewi Sembilan Langit. Pak Arjuna. Tidak apa-apa. Jam berapa sekarang? Hari sudah hampir terang, Pak Arjuna. Kok kali ini lama sekali? Ternyata bisa bertahan selama ini. Apakah pintu ini berubah seiring peningkatan kekuatanku? Di tempat Dewi Sembilan Langit pasti ada pusaka yang bisa mengatasi senjata api dan virus mutan. Dewi Sembilan Langit suka makan. Harus siapkan banyak makanan baru yang unik untuk ditukar. Anak manusia, akhirnya kamu datang. Apa barang bagus yang kamu bawa kali ini? Udang kecil pedas yang kemarin belum puas makannya. Kakak Peri, kali ini aku bawa paket barbeque dunia manusia, juga hotpot yang bisa memanaskan sendiri. Bisa dimakan tanpa perlu menyalakan api. Jangan makan dulu. Anak ini setiap kali datang tidak pernah bawa kabar baik. Katakanlah, kali ini mau apa? Kakak Peri, aku punya masalah. Ada seseorang yang dimodifikasi virus, bisa mengendalikan zombie, juga bisa menggunakan senjata api. Mau merebut jalur pasokanku, bisa ganti dengan yang bisa menahan senjata api, benda ajaib yang melawan virus. Melawan virus? Yang kamu tukar sebelumnya pil pembersih panas dan racun sudah cukup. Untuk menahan senjata api, ini baju kura-kura hitam. Bisa menahan peluru dan artileri, juga bisa menyembunyikan aura. Aku tambahkan 10 botol pil ledakan api lempar saja, bisa meledakkan sekelompok orang. Cukup tidak? Cukup. Kakak manusia, tas penyimpanan ini untukmu. Yang sebelumnya sudah rusak, yang ini lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih, pelayan dewa.
Pil penawar racun, baju kura-kura hitam, dan bom api. Ini pasti bisa membantu Nona Zhao dan yang lain. Besok akan kuserahkan pada mereka. Bukan dunia akhir zaman. Pintu ini akhir-akhir ini kenapa sering bermasalah? Saudara abadi butuh rumput spiritual? Kali ini malah membawaku ke dunia kultivasi. Di sini aku ada rumput dewa tingkat 1 yang bagus. Pembangunan fondasi dan pengolahan Qi semuanya kualitas teratas. Saudara abadi, tukar dengan ini untuk rumput surgawi milikmu. Ditambah 1 manual kultivasi tingkat terendah bagaimana? Apa ini setara dengan rumput dewa? Bau apa ini? Wanginya. Ini rokok penenang dari dunia fana, menyegarkan pikiran. Saat bermeditasi, bisa menenangkan hati dan pikiran. Hal yang bisa diselesaikan dengan sebatang rokok, bukan masalah. Jadi, meskipun buku ini biasa saja, tapi isinya padat dan berguna. Ambillah, teman abadi. Teman abadi. Masih ada rokok penenang ini, aku tukar dengan pil pembersih hati. Aku punya metode memasuki aliran Qi, tukar 2 bungkus. Tukar denganku? Berikan 1 padaku, aku juga mau bertukar denganmu. Teman abadi, kau tahu benda ini? Ini. Giok hitam. Ini giok hitam. Harta berharga seperti ini bisa ditempa menjadi senjata dewa. Dik, aku kepala pandai besi di pavilion pedang. Dengan pedang baru, pedang pemotong jiwa, plus 1 kitab ilmu pedang api, tukar dengan setengah giok hitammu ini. Bagaimana? Kamu pikir bisa seenaknya? Aku juga dari klan pedang terbang. Kakak, jual padaku ya? Dik, aku pakai pedang hijau tajam ini ditambah 50 pil pengumpul energi. Plus aku kasih kitab ilmu pedang pengendali energi. Kuali ini adalah tungku api kelas rendah. Bisa mempercepat pengolahan obat dan penempaan. Tambah 100 pil pemantap jiwa, giok hitam jadi milikku. Semuanya berhenti. Harta karun seperti ini. Masa diperebutkan di depan umum? Aku, Peri ini, mewakili pavilion pedang, menawarkan pedang penakluk gunung, plus kitab suci api dan logam. Kedepannya, kalau Dik mau menempah, biaya bahan diskon 30%. Dan aku janji akan membuatkanmu 1 senjata giok hitam yang khusus. Dik, kamu mau? Deal. Setuju. Aku akan mulai menyalakan tungku sekarang. Untuk membuat pedangmu. Pedang ini aku beri nama Gensi. Terbuat dari baja hitam dan kristal hitam. Ditempa dengan air es untuk membunuh mayat dan kultivator jahat tak terkalahkan. Ini kitab rahasia plus 20 pil pemurnian tubuh. Semoga adik kecil berkenan menerimanya. Kristal hitam ini aku bisa pasok jangka panjang. Kamu mau? Mau, berapapun punya adik aku beli semua. Kualitas begini, aku beli 3 kali lipat harga pasar. Baik. Tunggu aku datang lagi nanti. Bukan cuma dapat barang bagus, tapi juga deal pasokan jangka panjang.
Kedepannya untung terus. Sudah hari ketiga, Gagak Darah akan pergi ke pangkalan dunia akhir zaman malam ini. Sari Putri dan Siti, entah bagaimana keadaan mereka. Waspada. Sialan. Gagak Darah melakukan serangan mendadak. Sari Putri, bawa satu regu jaga depan. Saya jaga pintu belakang. Bajingan ini mengendalikan mayat hidup. Bapak Arjuna, jangan datang. Di sini terlalu berbahaya. Tapi kami Benar-benar hampir tidak bisa bertahan. Bertahanlah. Bapak Arjuna pasti akan datang. Bagaimanapun juga, harus biarkan orang tua dan anak-anak keluar hidup-hidup. Serahkan jalur logistik. Aku bisa membuat kalian dan naga bodoh ini mati dengan cepat. Sari Putri, Siti. Aku datang. Menyerahlah, jangan melawan lagi. Mulai sekarang dunia akhir zaman ini akan menjadi milikku. Jangan. Siapa yang berani menyentuh orangku? Tuan Arjuna. Tuan Arjuna. Ternyata benar ada cadangan. Sepertinya rahasianya ada padamu. Serahkan jalur pasokannya, aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Mau jalur pasokan? Hadapi pedangku dulu. Pedang ini bisa melawan racun. Bukan hanya melawan racun, tapi juga monster sepertimu. Menarik juga. Jika aku menyerapmu dan kekuatan pedang ini, eksperimenku akan berhasil. Tidak baik. Dia bermutasi untuk kedua kalinya. Menyerap cukup virus menjadi lebih kuat. Bapak Arjuna, kami akan membantu Anda. Mengganggu. What's next? Sate. Lindungi aku. Serangan pedang ini. Ku kirim kau mati. Tidak. Bunuh. Akhirnya. Semua masih ada. Minum ini bisa menyembuhkan luka dan menetralkan racun. Terima kasih. Bapak Arjuna, kali ini benar-benar berkat Anda. Luka kecil saja. Terima kasih atas kerja kerasmu, kawan. Ini hadiahmu. Bapak Arjuna,
Sekarang gagak darah sudah diatasi. Pasti ada pangkalan kecil lain. Mereka mendengar kabar dan ingin bergabung. Hanya kamu yang bisa membawa cukup pasokan dan keberanian. Kami ingin mengajak mereka bergabung, membangun tempat yang benar-benar aman bersama. Kamu di sini, kami jadi punya keberanian. Dulu kita hanya ingin bertahan hidup. Sekarang berbeda. Kami melihat harapan. Ini adalah selama 7 tahun di dunia akhir zaman. Kelahiran baru pertama. Kami ingin memberi anak itu. Kospul seorang Shomasat. Bukan reruntuhan yang bisa diterobos zombie kapan saja. Kehidupan baru. Bersihkan semua di sana. Baik. Bukankah itu cuma membangun rumah? Aku ikut kalian. Setelah ini, kita tidak hanya bertahan hidup, tapi juga hidup sukses dan makmur. Ciptakan surga di dunia akhir zaman. Pria ini tidak hanya membawa harapan hidup, tetapi juga memberi masa depan yang jelas bagi pangkalan. Ini hasil buruanku buku rahasia penguatan tubuh. Kalian berdua latihan dulu, nanti kita bertiga jadi 3 serangkai markas. Bapak Arjuna memang bisa diandalkan. Setelah aku mahir. Nanti kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Ini dari dunia kultivasi teknik dasar yang ditukarkan. Kalian berdua sudah mahir, kekuatan tempur jadi 2 kali lipat, aku juga bisa tenang berbisnis. Kualitas ini. Mereka di dunia kultivasi pasti berebut menukar. Bisnis gua mau booming. Semua ikuti standar yang kualitas bagus, pisahkan ini pohon uang kita. Istirahat dulu, sudah sibuk sepanjang pagi. Lihat keringatmu seperti sungai. Pria ini minum air pun tetap tampan. Urusan tambang serahkan padamu untuk diawasi. Yang sudah dikemas batu kristal hitam aku bawa dulu. Tunggu aku kembali. Aku akan bawa barang bagus lainnya untuk kalian. Bapak Arjuna, ada satu hal yang sudah lama kami pikirkan bersama Sari Putri hari ini, khusus datang untuk memberitahu Bapak. Bapak Arjuna, Bapak adalah orang terhebat dan paling bisa diandalkan yang pernah saya temui. Kami ingin hidup bersama Bapak. Kami tidak berharap Bapak melakukan apapun. Asalkan bisa di sisi Bapak. Meski hanya menyajikan teh dan air mengecek perlengkapan, saya rela melakukannya. Bapak Arjuna, apa yang dikatakan Sari Putri adalah isi hatinya. Kalau Bapak setuju urusan kecil di pangkalan pekerjaan berkelahi dan menjaga rumah, saya urus semua, pasti tidak akan membuat Bapak repot sedikit pun. Kami berdua ingin menemani Bapak bersama. Kalian berdua. Kenapa tiba-tiba bicara begini? Bukan tiba-tiba. Setiap kali Bapak menggunakan lorong untuk menyelamatkan semua orang, saya merasa Bapak sangat hebat. Hal ini kami memberanikan diri untuk mengatakannya pada Bapak. Bapak Arjuna. Bapak, berilah jawaban pasti setuju atau tidak setuju. Jangan biarkan kami berdua was-was. Biar aku pikirkan dulu, boleh? Ini terlalu mendadak, aku harus merenungkannya. Hitungan mundur 10 detik. Aku harus pergi. Pak, lain kali bertemu, beri kami jawaban pasti. Saya menunggu Bapak. Batu kristal hitam sebanyak ini aku nggak percaya Tuan Chiang nggak tertarik. Banyak sekali. Dik, kamu memang menepati janji. Besi hitam kristal dengan kualitas seperti ini sudah lama aku tidak melihatnya. Tuan Chiang. Barang yang kubawa kali ini cukup untuk latihanmu beberapa waktu, harga 3 kali lipat pasar yang kusebutkan sebelumnya dan soal pasokan jangka panjang. Hari ini kita sepakati perjanjiannya. Tentu dengan senang hati.
Mulai sekarang besi hitam kristal untuk tungku pembuatan pedang, semua akan dipasok olehmu. Harganya 3 kali lipat harga pasar. Barang dulu, bayar kemudian. Tidak akan menunggak. Tegas aku jamin pasokan cukup, kamu bebas membuat senjata dewa sebanyak mungkin. Baik, ke gudang ambil 50 botol pil penguat tubuh 30 batu roh kelas rendah sebagai pembayaran kali ini. Dengan saluran yang stabil ini, batu kristal hitam tidak perlu khawatir laku selanjutnya. Harus ada sesuatu yang baru. Pak, Toko ini disewakan? disewakan 5 batu roh kelas rendah per bulan. Uang jaminan 10 batu. Minimal sewa 3 bulan. Sewa 1 bulan dulu, selanjutnya perpanjangan. Setuju. Gunakan saja, nak. Jika ada kebutuhan, katakan saja. Mari, jangan lewatkan barang unik eksklusif dari dunia fana, latsa penyegar pikiran, keripik renyah, air dewa kebahagiaan, barang wajib untuk kultivator. Apa itu? Saudara kultivator coba saja pasti tahu. Ini namanya keripik, teksturnya renyah gurih banget, cocok untuk melepas lelah dan membuka nafsu makan, dan ini rokok penenang jiwa. Kalau ngantuk saat kultivasi, nyalakan 1, langsung segar lagi. Air kebahagiaan ini mendinginkan dan menghilangkan panas, lebih nikmat dari mata air roh. Mantap. Cita rasanya belum pernah ku coba. Barang langka begini, gimana cara transaksinya? 1 bungkus keripik tukar dengan 1 batu roh kelas rendah, 1 bungkus latsa tukar dengan 1 pil cingsin, 1 botol cola tukar dengan 1 gulungan teknik tingkat rendah bahan langka. Dikau, aku pakai pil cuiti ini tukar dengan 10 batang rokok penenang jiwa, boleh? Deal. Rokok ini tidak hanya menyegarkan saat kultivasi, juga menenangkan hati dan pikiran. Saudara kultivator punya selera bagus. Aku juga mau, kasih aku 1 batang. Dikauling. Bisnismu benar-benar laris. Nanti bisa sisakan beberapa botol air kebahagiaan untukku. Aku tukar dengan rumput roh berkualitas tinggi. Tentu kita kan tetangga. Dengan adanya toko barang langka ini, bisnis lintas dunia baru benar-benar stabil. Terus-terusan bawa barang sendiri dan jual sendiri pasti capek banget. Kalau bisa melatih beberapa orang yang paham aturan, aku tinggal buka jalurnya, kontrol peraturannya, pasti lebih mudah dan efisien. Bapak Arjuna Anda kembali. Ada sesuatu, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya. Apa itu? Saat Anda pergi, seorang wanita datang. Dia terlihat sangat kacau. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya juga kotor. Dia bilang teman Anda, siapa namanya? Putri. Dia berdiri di pintu menunggu Anda selama 2 jam. Ya, dia bilang dia tahu salah. Seharusnya tidak mengecewakan ketulusan Anda. Dia ingin minta maaf kepada Anda. Dan juga ingin kembali bersama. Saya bilang padanya Anda sedang keluar urusan. Dia tidak mau pergi. Akhirnya sepertinya tidak punya uang untuk naik kendaraan. Baru perlahan pergi. Saat pergi, Dia menoleh ke belakang beberapa kali. Menyesal? Dari tadi ngapain aja? Dulu kau tipu uangku, lalu kabur dengan orang lain? Masa tidak mikir bakal begini? Manusia ya, selalu baru menghargai setelah kehilangan. Sayangnya sudah terlambat.
Akun Anda mendapat transfer 15,6 miliar yuan. Saldo akun 189 miliar yuan. Barang-barang berharga dari dunia kultivasi dan alam persilatan. Dijual ke dunia yang kekurangan sumber daya, tapi tidak kekurangan uang, yaitu dunia akhir zaman. Lalu uangnya dibawa kembali ke dunia nyata. Kalau dunia pedagang punya peringkat Forbes, aku pasti masuk 3 besar. Masalahku setiap hari sekarang adalah uang terlalu banyak sampai tidak habis-habis. Toko reot ini dikasih 1 miliar pun nggak mau dibongkar. Pemiliknya pasti gila. 1 miliar loh. Cukup buat hidup berkali-kali. Kalian tahu apa? Kemarin ada anak konglomerat baru. Tidak tahu diri. Berteriak-teriak di toko. Hasilnya, hari itu juga perusahaan bapaknya diperiksa toko kelontong ini dan pemiliknya tidak sembarangan. Katanya toko reot ini nyembunyiin harta. Aku mau lihat apa yang bisa bikin direktur uang merendah. Mau beli apa? Pilih saja dari rak. Menurutku, ini cuma toko kelontong jelek. Mana ada barang bagus? Nih, Patek Philippe edisi custom. Tidak. Material dial ini tidak seperti custom biasa. Kudengar toko perhiasan kelas atas pernah membeli dial fosil dengan harga tinggi. Material dial ini tampaknya juga fosil. Kevin, ini gelang dari kayu gaharu 1000 tahun. Ayahku dulu ingin membeli tapi tidak dapat. Nilai estimasi setidaknya 20 juta. Pria ini sepertinya bersembunyi di raja modal yang bersembunyi di kedalaman. Barang-barang di sini setidaknya bernilai puluhan miliar. Sekarang dia sendirian. Sebaiknya aku ambil semua ini. Kawan-kawan, dia sendirian sekarang. Rampas semua harta ini untukku. Lagi cari karyawan nih, baru ngantuk, datang bantal. Mas Kevin, dia berani jaga toko sendirian, pasti ada di sekitar pengawal yang tidak kita lihat. Sebaiknya kita tidak cari masalah. Ya Mas Kevin, orang ini tidak bisa kita ganggu. Takut apa? Dia? Pakaiannya sangat lusuh, pasti cuma anak buah kecil. Hei, nak, sadarlah pergi sendiri. Jangan paksa kami bertindak, benar. Tahu Mas Kevin siapa? Perusahaan top 3 di kota ini, putra mahkota grup Zhou. Sadarlah, pergi cepat. Kalian berdua, ngapain banyak bicara dengannya? Ayo cepat. Top 3 di kota ini hebat banget. Orang dengan status sepertiku kamu seumur hidup tidak akan bertemu banyak. Kamu cuma buruh murahan. Apa hakmu menghinaku? Buruh murahan. Kau ketawa, Bre. Hajar dia. Jangan terlalu sombong kau. Bukankah itu yang baru turun dari mobil mewah 3 orang itu? Bukankah itu pemilik toko kelontong? Uang kompensasi 1 miliar yang dianggap seperti kotoran? Sudah kubilang jangan macam-macam dengannya. Tidak peduli dengan uang kompensasi 1 miliar. Betapa menakutkannya dia, bahkan grup Zhou.
Nilai pasarnya cuma 1 miliar. Masih mau merampok? Tuan, kami salah. Ya Mua tidak tahu siapa Anda. Seharusnya tidak berani mengganggu Tuan. Tuan, ampuni kami. Asal Tuan melepaskan kami akan melakukan apapun. Apapun? Ya, ya. Mana berani kami melawan kehendak Tuan. Kalau begitu, kalian bekerja untukku. Bukankah kalian menginginkan barang-barang langka di tokoku? Bekerja untukku. Barang-barang langka bisa kalian ambil sesuka kalian.